Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Priangan TV. Kembali lagi bersama saya Rifda Zudia dengan rekan saya Bapak Arif Arihan Kamil di acara program pada pagi hari ini, yaitu ulasan berita Harian Umum Kabar Priangan edisi cetakan Kamis 16 Januari 2025. Nah, di sini pada hari ini, kesempatan kali ini kita akan mengulas beberapa berita terhangat dan menarik ya Pak, yang tentunya akan menambah informasi baru untuk Baraya Priangan TV. Nah, baik, kita ulas berita pertama ada di halaman depan dari Koran Harian Umum Kabar Priangan, yaitu Menteri PKP ingatkan jangan ada lagi alih fungsi lahan pertanian. Kita baca terlebih dahulu. Menteri Perumahan dan Pemukiman PKP Republik Indonesia, Marwarar Sirait, memberikan peringatan kepada seluruh jajaran pemerintah di daerah agar tidak lagi mengeluarkan izin perumahan di area pesawahan. Peringatan tersebut sebagai bentuk komitmen Kementerian PKP dalam mendukung program ketahanan pangan. Dengan begitu, nantinya tidak akan ada lagi alih fungsi lahan yang dapat mengurangi produksi pertanian di Indonesia. Nah, terkait dengan berita ini nih Pak, menurut Bapak memang dampaknya adanya peralihan lahan pertanian menjadi perumahan itu apa sih Pak? Ya, Wilujeng Anjing, selamat pagi Baraya Kabar Priangan. Ya, kita ulas Kabar Priangan hari ini. Betul, Teh Rifdah ya. Bahwa kemarin Menteri Perumahan dan Pemukiman Marwarar Sirait berkunjung ke Sumedang bersama dua menteri lainnya, yaitu Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Ini salah satu poin yang menarik yang disampaikan oleh ARA ya, panggilan Marwarar Sirait, yakni memperingatkan kepada kepala daerah atau pimpinan daerah, baik di provinsi, kabupaten, Pemkot. Nah, agar jangan ada lagi alih fungsi lahan. Nah, kita ketahui sekarang dengan banyaknya pertumbuhan penduduk ya, dan makin terdesaknya lahan pertanian ini membuat keprihatinan bagi berbagai kalangan, termasuk Menteri ARA. Nah, ini karena khususnya ya di wilayah Jawa Barat atau di kota Tasikmalaya sendiri, Kabupaten Tasikmalaya, dan daerah-daerah lain, banyak lahan pertanian yang merupakan lahan produktif ya, mulai beralih fungsi. Oke lah kalau di daerah besar jadi pabrik ya, termasuk jadi perusahaan-perusahaan. Terus di daerah Priangan Timur karena masih jarang ya pabrik-pabrik yang sangat besar gitu, jadi alih fungsi lahan pertanian, sehingga yang asalnya produktif maka menjadi terdesak gitu. Itu Teh Rifdah. Jadi dampaknya itu sangat mempengaruhi masyarakat Indonesia ya Pak? Khususnya ya, betul. Bagian Priangan Timur ya Pak? Ya, betul. Termasuk kalau di kota-kota besar pabrik atau perusahaan ya, industri. Ini ya industri, dan di Priangan Timur untuk perumahan ya. Meskipun ada juga ya perusahaan-perusahaan sebagian gitu, tapi tidak skalanya tidak terlalu besar untuk di daerah Priangan Timur, berbeda dengan misalnya dengan daerah Bekasi atau Karawang atau di daerah Pantura ya. Itu mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi tiap daerah ya, kepala daerah atau pimpinan daerah, agar memperhatikan apa yang disampaikan oleh Menteri ARA ini gitu, sehingga produktivitas pertanian dapat terus berlangsung, kehidupan para petani juga bakal terus berjalan mata pencahariannya, dan yang lebih penting lagi ekosistem atau rantai makanan, karena biasanya ada hewan atau binatang yang
hidup di lahan pertanian betul, gitu ya. yang hidup di lahan pertanian seperti itu. Ya, betul saya. Baik, mungkin lanjut ke berita yang kedua ya Pak. Ya. Masih di halaman depan, yaitu Wali Kota Tasikmalaya terpilih diminta tiru sikap Deddy Mulyadi. Nah, kita bacakan terlebih dahulu. Ya. Kurang dari 3 minggu sebelum dilantik, kendaraan dinas yang kelak digunakan untuk menunjang aktivitas wali kota dan wakil wali kota membuat masyarakat penasaran. Rasa penasaran makin besar setelah Gubernur Jabar terpilih Deddy Mulyadi menyatakan tidak akan menggunakan mobil baru yang sudah dialokasikan Pemprov Jabar di APBD 2024 lalu. Betul. Ini mengenai mobil dinas ya atau Mobdin, biasanya ramai ya setelah ada pelantikan wali kota atau bupati atau kepala daerah, bahkan presiden atau menteri-menteri juga untuk level nasional ya. Nah, tapi sebetulnya tak hanya saat setelah pelantikan, ketika pemerintahan sedang berjalan pun ini mobil dinas itu kerap menjadi perhatian ya. Untuk daerah Jawa Barat, nah ini seperti disampaikan oleh warga ya, dari suara warga, yaitu Doni Romdoni, salah seorang ketua RT di Kelurahan Sirnagali, Kota Tasikmalaya, menyebut hal yang bisa menjadi contoh adalah sikap Pak Deddy Mulyadi ya, atau Kang Deddy Mulyadi yang menginginkan tidak ada mobil dinas untuk dirinya atau jabatan Gubernur Jabar ya. Nah, untuk periode tahun ini 5 tahun ke depan ya, setelah baru ini dilantik gitu. Dan sebetulnya hal ini tidak heran ya untuk sosok Deddy Mulyadi, karena kalau kita melihat dari sikap kesederhanaannya seperti yang terpantau di media-media, termasuk media sosial. Nah, ini diharapkan kepala daerah di Jawa Barat mencontoh perilaku gubernurnya gitu. Jadi ada hal-hal yang lebih penting dari sekedar mobil dinas. Misalnya ini seperti disampaikan Ketua RT di Sirnagali ya, Kota Tasikmalaya. Misalnya untuk menaikkan insentif RT, RW atau Linmas atau honorer atau tukang sapu, pengangkut sampah dan lainnya, itu yang lebih penting daripada mengganti mobil dinas, karena kita percaya ya mobil dinas untuk kepala daerah di Jawa Barat ini tebutut-bututing lah gitu ya. Ya seperti itu, mungkin tahunya juga belum terlalu ketinggalan atau fasilitasnya juga masih bagus, itu seperti yang ya seperti yang disampaikan oleh Deddy Mulyadi ya. Iya, betul sekali. Karena untuk anggaran untuk fasilitas pemimpin juga kan dari masyarakat ya Pak. Betul ya. Dari rakyat, jadi memang harus dialokasikan dengan bijak. Yang nantinya biar tidak ada kerugian ya untuk masyarakat itu sendiri. Ini untuk anggaran ini sebetulnya rata-rata daerah itu sudah menganggarkan ya, seperti di Kota Tasikmalaya ada anggarannya. Nah, jadi salah satu anggaran itu kan ditentukan oleh DPRD. Dalam hal ini kuncinya DPRD apakah menyetujui atau menginginkan adanya perubahan mobil dinas atau tidak gitu. Jadi kembali lagi kepada DPRD. Misalnya DPRD Jawa Barat menyetujui apa yang disampaikan oleh Deddy Mulyadi, nah maka itu anggarannya bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih penting. Gitu, atau lebih urgent ya. Karena ya itu tadi seperti Jawa Barat Mobdinnya masih layak. Dan ada hal-hal yang lebih krusial seperti halnya kita tahulah insentif RT RW berapa sih atau Linmas gitu ya. Nah, itu yang lebih penting gitu. Itu. Ya,
mungkin jadi perhatian besar ya Pak untuk para kepala daerah khususnya di Kota Tasikmalaya agar menggunakan haknya sesuai yang sudah ditentukan gitu ya Pak. Betul sekali. Jadi ini Pemkab Garut ya menyiapkan program 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah ya. Nah, hal ini untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin. Pemkab Garut menyiapkan program pembangunan 3 juta rumah. Nah, ini program ini digulirkan oleh pemerintah pusat yang harus diawali dengan dilakukannya perubahan regulasi untuk mendukung kelancaran program tersebut, Teh Rifdah ya. Ya, betul sekali. 3 juta di rumah ini maksud di sini nominal atau jumlah rumahnya ada 3 juta seperti itu ya? Ya, 3 juta rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Beberapa langkah yang perlu diambil antara lain penghapusan retribusi terkait dengan persetujuan bangunan gedung, pembebasan biaya peroleh hak atas tanah dan bangunan, serta percepatan proses penerbitan PBG. Nah, ini seperti disampaikan oleh Sekda Garut Nurdin Yana. Nah, itu jadi dengan adanya program 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini diharapkan tepat sasaran. Betul. Teh Rifdah ya untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan gitu. Betul sekali. Ya. Dan langkah-langkah yang diambil oleh Pemkab Garut ini menurut saya memang bijak ya Pak, terbaik gitu karena berarti mereka ada concern atau apa ya menyoroti nih warga-warga Kabupaten Garut yang memang penghasilannya itu rendah, yang mereka rasa mungkin tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari gitu ya Pak. Betul, dan diharapkan ini betul-betul tepat sasaran ya untuk yang berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin. Jangan sampai salah sasaran. Betul. Program 3 juta rumah ini malah dinikmati oleh orang yang tidak selayaknya mendapatkan fasilitas atau program tersebut gitu. Jadi harus tepat sasaran kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Betul sekali. Mungkin lanjut ke berita selanjutnya Pak. Yaitu warga miskin dari Kabupaten Tasikmalaya ya Pak. Warga miskin turun 5%, namun Kabupaten Tasik masih urutan 10 termiskin di Jawa Barat. Wah, kenapa itu ya Pak? Mari kita bacakan terlebih dahulu ya. Angka kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan penurunan yang masih terbilang cukup lamban dan minim pada tahun 2024. Di mana berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Kabupaten Tasikmalaya jumlah penduduk miskin yang tercatat pada tahun 2023 sebanyak 187.000 jiwa. Nah, lantas pada 2024 angkanya sedikit berkurang menjadi 186,75 ribu orang. Nah, artinya dalam kurun waktu 1 tahun tersebut jumlah warga miskin di Kabupaten Tasikmalaya hanya mengalami penurunan sebesar 5% saja. Nah, mungkin dengan angka sekian gitu ya Pak, menurut Bapak ini apakah ada apa ya Pak perubahan perubahan dari segi apa gitu Pak dari masyarakatnya itu? Karena bisa terbilang ini penurunannya itu walaupun lambat, tapi Kabupaten Tasik itu masih di urutan termiskin di Jawa Barat gitu Pak, yang artinya dalam angka sekian itu berarti masih tinggi gitu ya Pak angka kemiskinannya dibanding daerah-daerah lain gitu Pak, wilayah-wilayah lain gitu. Ini masalah kemiskinan ini ya menjadi hal yang masih terjadi di daerah Priangan Timur, mengingat karena saat ini atau bahkan sejak sebelumnya pun faktor penunjang untuk masyarakat miskin meningkatkan taraf hidupnya sangat kurang gitu. Berbeda dengan di kota-kota lainnya di mana ada faktor penunjang yang sangat besar, misalnya dari kesempatan kerja. Nah, sedangkan di sini misalnya di Priangan Timur masyarakatnya
golong agraris, tapi bidang pertanian itu tidak bisa diandalkan, Teh Rifdah. Kita sangat prihatin ya dengan kehidupan masyarakat, di mana sudah bekerja keras, istilahnya bekerja di lembur sorangan ya, tapi justru dari bidang pertanian tidak bisa diharapkan, sedangkan lahan pekerjaan di bidang lain sangat minim gitu. Jadi kita bisa tahulah berapa persentase pendapatan yang diperoleh dari masyarakat, hasil pertanian berapa, belum lagi dengan pengeluaran harga barang-barang yang terus melonjak tinggi ya. Betul. Jadi dalam hal ini memang belum ada solusi untuk pemecahan angka kemiskinan yang besar ya di Priangan Timur ini, termasuk di Kabupaten Tasikmalaya. Meskipun memang turun ya, tapi tetap saja betul sesuai fakta masih urutan 10 termiskin di Jawa Barat ya. Meskipun ya di Kabupaten Tasik turun 5% ya Teh Rifdah. Nah mungkin ini juga jadi perhatian pemerintah ya Pak untuk dapat merumuskan program yang lebih efektif. Jadi memberdayakan masyarakat Tasikmalaya khususnya ya Pak. Ya betul. Karena seperti yang Bapak tadi sudah katakan itu kalau Tasikmalaya itu kan berpotensi di bidang agraris atau pertanian gitu. Nah itu bisa diberdayakan lagi oleh pemerintah. Mungkin bisa adanya pembinaan mungkin ya Pak. Pembinaan kepada masyarakat. Ya, salah satunya itu, tapi pembinaan juga harus betul-betul tepat sasaran, apa yang diinginkan di masyarakat dan sesuai dengan fakta di lapangan gitu. Betul sekali. Terus lagi, nah ini korelasinya dengan berita pertama tadi gitu, berita tentang alih fungsi lahan. Ya, nah, jika lahan pertanian terus beralih fungsi sehingga makin sedikit, ya angka kemiskinan akan bertambah karena tidak ada solusi pekerjaan untuk masyarakat. Gitu. Yang jelas malah jumlah lahan pekerjaan semakin berkurang dan angka kemiskinan akan makin bertambah. Gitu. Karena tidak ada apa nih setelah lahan pertanian berkurang, pekerjaan apa dari pemerintah. Kita lihat kan seperti di wilayah-wilayah di Priangan Timur ya, ketika alih fungsi lahan, nah tidak ada solusi dari pemerintah. Ini masyarakat yang terdampak dari lahan pertanian menjadi perumahan itu pekerjaannya menjadi apa gitu. Betul. Ya. Ya semoga ini juga kedepannya menjadi sorotan ya, buat betul, dan perhatian ya, agar Kabupaten Tasikmalaya ini tidak berada di urutan 10 termiskin lagi. Gitu. Ya, dan daerah-daerah Priangan Timur ya. Betul. 5 pohon besar di jalur nasional ya ditebang ya. Betul. Ini terkait dengan apalagi sekarang cuaca ekstrim ya. Betul. Bahkan sebetulnya kalau kita lihat tidak hanya di wilayah Ciamis saja, tapi di sejumlah wilayah lain yang banyak pohon-pohon besar yang berusia cukup lama ya, sehingga membahayakan pengguna jalan atau warga. Betul sekali. Nah, Kabar Priangan menyoroti hal ini. Sebetulnya pohon-pohon besar itu sangat dibutuhkan ya, untuk rindang atau rimbun, tidak gersang, dan suasana juga nyaman, sirkulasi udaranya juga enak. Nah gitu. Jadi diharapkan pemerintah ya, dalam hal ini BPBD, baik di tingkat nasional atau daerah, provinsi atau kabupaten, agar bijak dalam menyikapi masalah ini, khususnya pohon-pohon yang berisiko membahayakan saja yang ditebang gitu. Karena seperti kita ketahui ya, untuk menjadikan lingkungan hijau,
atau pohon-pohon dari asalnya menanam menjadi ukuran besar itu bukan hal yang mudah ya, membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Jadi jangan sampai seenaknya ditebangi gitu. Tapi harus betul-betul memperhatikan kalau tadi pertimbangannya karena membahayakan atau berisiko atau berpotensi membahayakan. Nah, hanya pohon-pohon yang itu saja yang ditebangi gitu. Ya. Atau mungkin menarik nih Pak, bisa melihat pada saat kebijakan Ibu Risma di Surabaya mungkin. Iya, betul. Itu kan diganti dengan adanya tanaman-tanaman di tengah kota gitu ya Pak. Jadi bukan pohon besar tapi diganti dengan rindangnya tanaman-tanaman gitu ya Pak. Jadi sirkulasi udara, oksigen di kota juga di tengah kota gitu tetap baik gitu ya Pak. Ya mungkin beralih ke berita selanjutnya Pak. Kita akan mengulas dari wilayah Pangandaran nih. Yaitu untuk pengenalan IT sejak dini, siswa di Pangandaran diperbolehkan membawa HP ke sekolah. Kita bacakan terlebih dahulu. Pemerintah Kabupaten Pangandaran memberlakukan kebijakan bagi siswa boleh membawa HP atau Android ketika ke sekolah untuk pengenalan IT. Kepala Bidang SD di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, Darso, mengatakan di sini bahwa siswa itu dipersilakan bawa HP tapi dengan pengawasan yang jauh lebih ketat. Nanti ada ruang penitipan. Melihat hal ini apa? Menurut saya ini kebijakan yang memang baik, atau bisa jadi pedang bermata dua ya Pak. Jadi karena jika kita lihat justru pada saat ini pemerintah itu sedang ingin ada program nih Pak membatasi penggunaan media sosial. Tapi di Pangandaran ini masih SD, tingkat SD justru dipersilakan bawa HP. Nah itu menurut Bapak nih Pak sebagai generasi milenial mungkin Bapak itu bagaimana nih Pak? Jadi, anak SD tapi sudah diperbolehkan bawa HP gitu, gimana tuh Pak? Ya, ini masalah HP ini ya, atau gawai atau gadget itu menjadi harus menjadi perhatian tersendiri ya, karena betul seperti kata Teh Rifdah, seperti pedang bermata dua ya. Jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya maka banyak manfaatnya, tapi di sisi lain ini juga banyak mudaratnya atau unfaedah ya istilahnya. Nah, ini masalah HP ini betul harus melalui pengawasan yang sangat ketat ya. Dari kalau di rumah orang tua, kalau di sekolah ya tugas guru ya terhadap siswanya gitu. Karena jangan sampai justru HP yang tadinya untuk menunjang pendidikan justru malah membuat anak-anak terlena dengan fasilitas yang ini, yang dari benda kecil ini Teh Rifdah ya, benda berukuran berapa ini? 6 inch paling. Kita bisa mengetahui berbagai hal dari sini gitu. Jadi untuk masalah HP ini jangan dianggap sepele ya. Kalau kata siapa tadi? Darso. Pak Darso ya, Kepala Bidang SD di Dikpora Kabupaten Pangandaran, harus melalui pengawasan yang ketat dalam penggunaannya ya. Ini betul-betul harus dipraktekkan, harus dilaksanakan oleh guru di sekolah. Jangan sampai lengah gitu terhadap penggunaan gawai atau HP di sekolah ini gitu. Oke, kalau untuk menunjang kan belajar, proses belajar proses KBM ya, kegiatan belajar mengajar. Tapi sekali lagi ini harus betul-betul ketat karena kita ketahui lah ini dari HP sendiri banyak manfaatnya tapi banyak juga madaratnya gitu. Apalagi anak SD ya Pak, belum bisa memfilter nih konten-konten apa saja nih yang baik untuk dikonsumsi atau tidak gitu ya Pak. Ya kalau alasannya untuk pembelajaran, nah itu bisa juga kan mungkin untuk jam pelajaran saat itu berapa jam dipakai. Nah tapi setelah itu solusinya seperti tadi disampaikan oleh Pak Darso, disimpan lagi gitu atau dipegang lagi oleh gurunya gitu, dan hanya diberikan ketika pelajaran itu saja gitu. Betul sekali.
Untuk sebelum penutupan nih, mungkin kami akan ingatkan kembali nih kepada Baraya Priangan. Di koran Kabar Priangan itu ada ragam iklan yang mana bagi Baraya ini membutuhkan misalkan rental mobil atau alat elektronik yang sedang mencari alat elektronik itu bisa dicek di ragam iklan di lembar terakhir dari koran Kabar Priangan. Halaman 7 ya? Halaman 7, ya betul sekali. Nah mungkin cukup sekian ulas berita dari kami. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Saya Rifda Zudia pamit undur diri. Dan Pak Arif juga pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.